Tiongkok melaporkan sebanyak lebih dari 6.000 perusahaan lokal telah bergerak dalam sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sepanjang tahun 2025. Di mana capaian tersebut sekaligus menegaskan negeri tirai bambu telah masuk ke dalam industri 5.0 dengan proyeksi valuasi nilai produksi mencapai 1,2 triliun yen. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa. Tiongkok melaporkan sebanyak lebih dari 6.000 perusahaan lokal telah bergerak dalam sektor kecerdasan buatan sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut sekaligus menegaskan negeri tirai bambu telah berada dalam industri 5.0 dengan proyeksi valuasi mencapai 1,2 triliun yen. Tiongkok melaporkan sebanyak lebih dari 6.000 perusahaan lokal telah bergerak dalam sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sepanjang tahun 2025. Di mana capaian tersebut sekaligus menegaskan negeri tirai bambu telah masuk ke dalam industri 5.0 dengan proyeksi valuasi nilai produksi mencapai 1,2 triliun yen. Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, Zhang Yunmin, menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan domestik telah meluncurkan berbagai produk chip AI dengan kapasitas daya komputasi cerdas melampaui 1.590 EFLOPS. Sebelumnya EFLOPS atau exaflops dikenal sebagai satuan pengukuran kinerja komputasi di mana satu hal tersebut setara dengan 1 kuintiliun operasi floating point per detik. Selain itu, penerapan akal limitasi telah meluas ke berbagai sektor strategis termasuk industri baja, logam non-ferrous, ketenaga listrikan, dan telekomunikasi. Bahkan teknologi ini juga semakin banyak digunakan dalam riset dan pengembangan produk, inspeksi kualitas, serta layanan pelanggan. Adapun pemerintah Tiongkok telah meluncurkan dana investasi industri kecerdasan buatan nasional senilai 60 miliar yen dengan lebih dari 40 standar utama tingkat nasional dan industri terkait akal limitasi telah dirumuskan dan dirilis sepanjang tahun lalu. Di mana perubahan teknologi besar sepanjang sejarah justru mampu meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan struktur ketenaga kerjaan, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui transformasi industri. Berbagai sumber, IDX Channel. Netflix telah mengejutkan pengguna setianya dengan menghapus dukungan fitur Google Cast yang selama ini memungkinkan pemirsa memindahkan tontonan dari ponsel ke layar televisi setelah Desember 2025. Langkah ini diambil karena kebiasaan casting dari perangkat mobile oleh pengguna kini semakin jarang dilakukan. Netflix telah mengejutkan pengguna setianya dengan menghapus dukungan fitur Google Cast. Pengguna Netflix di berbagai platform melaporkan bahwa sejak pembaruan aplikasi akhir tahun lalu, ikon dan kemampuan Google Cast tiba-tiba hilang tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya. Fitur yang dulu cukup populer ini membuat streaming dari perangkat Android atau iPhone ke TV pintar atau dongle Chromecast menjadi mudah. Kini pengguna harus membuka aplikasi langsung di TV atau perangkat streaming mereka untuk menonton konten Netflix. Menurut laporan analisis teknologi, keputusan Netflix ini dipicu oleh penurunan yang signifikan dalam pengguna fitur casting. Data dari acara teknologi global menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% pengguna Android masih aktif melakukan casting konten ke TV. Jauh menurun dibandingkan masa kejayaan Chromecast di pertengahan 2010-an. Pengalaman menonton streaming ini kini jauh lebih mulus melalui aplikasi bawaan Smart TV dan perangkat streaming tanpa merangkul ponsel sebagai pengendali utama. Dengan hilangnya dukungan Google Cast, pengguna harus beradaptasi pada cara baru yakni menggunakan remote fisik TV atau perangkat streaming untuk membuka dan mengendalikan Netflix. Perubahan ini bisa menjadi tantangan terutama bagi mereka yang terbiasa dengan kemudahan casting dari ponsel ke layar besar. Sementara itu, muncul diskusi di komunitas pengguna terkait bagaimana kebiasaan menonton kini terus bergeser mengikuti perkembangan antarmuka Smart TV yang semakin matang. Meski tidak menjelaskan secara resmi alasan perubahan ini, sebagian pengamat teknologi menilai keputusan Netflix menghapus fitur Google Cast mencerminkan strategi untuk menguatkan aplikasi natifnya di TV dan perangkat streaming serta mendorong penggunaan pengalaman pengguna yang lebih langsung. Netflix juga dikabarkan ingin mengeksplorasi fungsi mobile baru seperti interaksi ponsel sebagai pengendali interaktif atau bagian dari fitur permainan sosial di layanannya. Berbagai sumber, IDX Channel. Kabar otomotif datang dari pasar kendaraan penumpang. Geely yang resmi meluncurkan MPV premium terbarunya Galaxy V900 yang dijual di China dengan bandrol harga mulai sekitar 758 juta hingga hampir 900 juta dalam 3 level trim berbeda. Ya, model ini didesain untuk meramaikan segmen MPV premium yang kompetitif di awal 2026.
Geely Galaxy V900 hadir dengan harga reguler mulai dari 309.800 hingga 369.800 yuan atau setara sekitar 758 jutaan rupiah hingga 900 jutaan rupiah, meskipun saat periode peluncuran perusahaan menawarkan harga promosi yang sedikit lebih rendah. MPV ini diposisikan sebagai alternatif kendaraan keluarga mewah berkinerja tinggi dibanding pesaing lain di segmen serupa. Secara visual, Galaxy V900 menampilkan desain depan futuristik dengan lampu Star River yang membentang dari sisi ke sisi serta emblem Pegasus berlapis emas 24 karat sebagai simbol kemewahan. Di bagian dalam, kabin MPV ini memiliki rasio pemanfaatan ruang 91,8%, dilengkapi layar kontrol pusat 15,4 inci, panel instrumen 10,25 inci, dan HRHUD 19,8 inci yang memberi pengalaman berkendara digital canggih. Geely Galaxy V900 dibekali sistem listrik jarak jauh yang memadukan mesin bensin 1,5 liter dengan dua motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 340 kW dan torsi puncak 523 Nm. Varian ini menawarkan pilihan baterai 43,3 kWh atau 50 kWh dengan jangkauan listrik murni hingga 260 km serta total jangkauan kombinasi hingga sekitar 1220 km. Didukung pula sistem bantuan mengemudi Qianli Haohan H5 termasuk lidar, radar, dan kamera HD. Untuk kenyamanan penumpang, Galaxy V900 menawarkan kursi spa dengan pemanas, ventilasi, memori dan pijat, layar hiburan 17,3 inci di baris kedua, serta fitur tambahan seperti kotak pendingin 9,1 liter dan sistem suara Flame 27 speaker untuk pengalaman multimedia kelas atas. Kombinasi ini membuat V900 cocok bagi konsumen yang mencari MPV premium lengkap dengan teknologi modern dan kenyamanan tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, merek mobil mewah asal Inggris yang diwariskan selama puluhan tahun bernama Jaguar kini mengambil langkah strategis besar dengan menghentikan penggunaan mesin bensin internal dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke kendaraan listrik. Tujuan utamanya adalah untuk mengejar posisi di segmen ultra premium dan bersaing dengan Bentley di masa depan. Jaguar kini mengambil langkah strategis besar dengan menghentikan penggunaan mesin bensin internal dan mengalihkan fokus penuhnya ke kendaraan listrik. Jaguar telah mengonfirmasi perubahan besar dalam strategi merek mereka. Perusahaan memilih untuk menghapus secara bertahap semua model bermesin bensin dari line-up dan menaruh semua sumber daya pada mobil listrik premium sebagai inti masa depan bisnisnya. Rebranding ini merupakan bagian dari upaya untuk meninggalkan bayang-bayang pesaing tradisional seperti BMW dan mengadopsi citra baru yang lebih premium dan modern. Langkah ekstrim Jaguar ini tidak tanpa tantangan. Sejumlah dealer dilaporkan merasa was-was tentang strategi masa depan karena ketidakjelasan tentang model baru yang akan datang dan waktu peluncuran yang tepat. Bahkan beberapa sumber anonim di jaringan penjualan menyatakan ada alasan bisnis kuat untuk memasarkan Jaguar di masa depan sampai strategi EV mereka benar-benar terlihat jelas. Menariknya, dalam strategi baru Jaguar juga disebut kemungkinan tidak menjual unit EV secara tradisional, melainkan melalui model sewa untuk menjaga nilai jual kembali tetap tinggi dan memposisikan produk mereka secara eksklusif. Upaya ini dipandang sebagai cara untuk mengontrol pasar mobil bekas dan menyesuaikan dengan target segmen yang lebih sempit. Namun, tetap berpotensi membawa risiko tersendiri bagi volume penjualan. Strategi pergeseran ke EV ini juga dipengaruhi oleh ambisi Jaguar untuk bersaing langsung dengan merek ultra premium seperti Bentley yang dikenal sebagai ikon mobil mewah. Melalui fokus pada jumlah produksi yang lebih terbatas, diperkirakan sekitar 10.000 unit per tahun, Jaguar berharap dapat memperkuat citra eksklusif dan menarik konsumen di segmen atas pada era kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel.